Karena itu dalam menyongsong tahun baru Hijriah ini, seorang mukmin, insan yang beribadah kepada Allah, hendaklah bertafakur dengan dua hal. Yang pertama, bertafakur hisab atau introspeksi. Lalu yang kedua, bertafakur dengan isti'dal ataupun persiapan menghadapi hari esok. Alhamdulillahillazi ja'alal muharram awwal ash-shuhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul azizul ghafur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi anqazana minaz zulumati wan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang menjadikan siang dan malam silih berganti sebagai ibrah atau pelajaran bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Sudah sepatutnya kita sebagai hamba di akhir tahun Hijriah ini bertafakur sejenak, sembari kita berusaha sekuat tenaga untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hambanya yang paling bersyukur, utusannya yang mengajarkan bagaimana bersyukur dengan sebaik-baik kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah singkat siang hari ini kita menyambut tahun baru Hijriah yang beberapa saat lagi akan kita lalui bersama. Setiap hari seiring berjalannya waktu, silih bergantinya hari dan berlalunya bulan dan tahun, terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mau merenungkannya. Tidak ada satu tahun pun berlalu dan tidak pula satu bulan pun menyingkir, melainkan dia menutup lembaran-lembaran peristiwanya saat ia pergi. Dan bulan maupun tahun yang lalu ketika ia pergi tidak pernah akan kembali, tetapi waktu berjalan terus. Jika baik amal insan pada masa tersebut, maka baik pula balasannya nanti. Namun jika buruk, maka penyesalanlah yang mengikutinya. Setiap mengakhiri tahun baru Hijriah, berbeda dengan tahun baru Masehi yang hiruk pikuk, semua diramaikan oleh semua umat manusia, tidak terkecuali umat Islam. Namun tahun baru Hijriah ini terkadang tidaklah begitu nampak, padahal di sana banyak hikmah yang bisa kita petik. Manusia menyisahkan lembaran-lembaran tahun yang telah dilewatinya, dan di hadapannya ada harapan yang membentang untuk disongsong di masa depan. Saudara, sebenarnya bukanlah inti masalah ada ataupun kapan tahun baru itu usai dan kapan menjelangnya. Akan tetapi inti persoalan adalah apa yang telah kita dahulu isi tahun yang telah lalu dan bagaimana kita menghiasi tahun yang akan datang ini. Karena itu dalam menyongsong tahun baru Hijriah ini,
seorang mukmin, insan yang beribadah kepada Allah, hendaklah bertafakur dengan dua hal. Yang pertama, bertafakur hisab atau introspeksi, di mana kita memikirkan dan menghitung-hitung amal kita di tahun yang silam. Lalu teringat kita berzikir kepada Allah, bertazkirah akan dosa-dosa kita, hingga hatinya menyesal, lisannya pun beristighfar untuk memohon ampun kepada Rabb-Nya. Menghisap diri artinya kita berpikir apa yang telah kita kerjakan di tahun yang lalu. Apakah banyak amal yang baik, ataukah kita bergelimang dengan noda dan dosa? Dan itu mesti kita ingat bertazkir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya memperbaikinya. Lalu yang kedua, bertafakur dengan isti'dal ataupun persiapan menghadapi hari esok, yaitu kita mempersiapkan ketaatan pada hari-harinya menjelang untuk kita lalui besok pagi, sembari memohon pertolongan kepada Allah agar bisa mempersembahkan ibadah yang terindah dan terbaik untuk Sang Penciptanya. Terdorong mengamalkan prinsip hidupnya yang terdapat dalam ayat Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bersungguh-sungguh hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami menyembah. Ini setiap solat kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahawa sesungguhnya seorang muslim ketika meniti perjalanan hidupnya berarti memiliki tujuan hidup. Ia melakukan perjalanan hidupnya agar dapat mengenal siapa Allah dengan mengetahui nama dan sifat dan utuhnya. Inilah tujuan perjalanan hidup yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian dia iringi dengan perjalanan hidup yang kedua sebagai seorang muslim, yaitu agar dia bisa beribadah dengan Allah kepadanya, yang kita dengar dengan ibadullah. Karena itu setiap salat pun kita baca dengan doa iftitah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Setiap kali salat kita ucapkan ini, lalu kita sambung dengan la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Ini pengakuan kita kepada Allah bahwa kita sebagai hamba yang diciptakan Allah untuk mengabdi. Semua tingkah laku ibadah kita serahkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka jangan pernah berharap kepada sesuatu selain Allah, karena kau akan mendapatkan kekecewaan. Tetapi ketika kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mendapatkan kebahagiaan. Dengan demikian artinya kehidupan seorang muslim terus melakukan perjalanan hidup, berpindah dari satu bentuk ibadah ke bentuk ibadah yang lainnya, baik dengan ibadah lahiriah, hati maupun keduanya, tanpa henti-hentinya. Adapun akhir perjalanan adalah surga. Di dalamnya tempat peristirahatan muslim yang abadi, istirahat dan letihnya perjalanan sewaktu di dunia dahulu, menikmati kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati manusia. Itulah gambaran surga bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Allah janjikan untuk kita bagi orang-orang yang bertakwa. Lebih dari itu, Muslim yang baik adalah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tentu dengan hati yang baik. Hanya hati yang baik menjadikan harga kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di akhir tahun baru, di akhir bulan Hijriah ini, mari bersama-sama kita introspeksi, mengulang kembali, merenungkan peristiwa masa lalu untuk kita jadikan pelajaran di masa-masa yang akan datang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari berlalu, artinya umur kita pun semakin sempit di dunia ini. Semakin kita lama menempati dunia ini, sesungguhnya semakin dekat kita kepada kematian. Untuk itu persiapkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan bertanggung jawab, tidak pernah melibatkan orang lain. Allah tidak tanya ibadah orang lain kepada kita, tetapi Allah hanya mempertanyakan amal dan ibadahmu waktu di dunia. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semua dalam menyambut tahun baru Hijriah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukran lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha bima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajmain wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma duf'anna al-ghala wal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'il fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'il buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.